Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Della. Teman-teman, hari ini Miss akan menemani teman-teman dalam melanjutkan materi sains mengenai listrik. Nah, akan kita bahas hari ini mengenai jenis-jenis rangkaian listrik. Kita langsung mulai ya teman-teman. Oke, jenis-jenis rangkaian listrik. Kemarin kita sudah belajar mengenai arus listrik. Arus listrik itu adalah muatan yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dengan kata lain dia mencari jalan ya teman-teman dari kutub positif ke kutub negatif supaya muatannya itu bisa mengalir atau arusnya itu bisa mengalir. Nah, di dalam arus listrik ada juga rangkaian listrik kemarin ya. Nah, rangkaian listrik itu adalah susunan alat-alat susunan alat-alat dari sumber listrik yang menghasilkan arus listrik gitu ya. Jadi ada apa aja kemarin komponennya? Miss ingetin lagi. Ada kabel, ada baterai, lalu ada lampu dan juga ada saklar. Itu komponen untuk rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang kita akan mengetahui ada jenis-jenis rangkaian listrik apa saja. Nah, jenis-jenis rangkaian listrik itu ada yang seperti ini dan juga seperti ini. Oke. Apa bedanya ya teman-teman? Nih, kita lihat. Yang pertama ini adalah rangkaian listrik terbuka. Kita lihat di sini ada saklar yang terbuka. Tapi teman-teman, ini ceritanya saklar ya, yang kemarin kita berbeda gambarnya sedikit, tapi ini sama ya artinya, ini saklarnya terbuka. Kedua, ini adalah rangkaian listrik tertutup. Jadi di sini saklarnya tertutup. Nah, kedua rangkaian listrik ini berbeda. Kenapa berbeda? Coba ya menurut teman-teman, yang mana yang akan menghasilkan arus listrik? Apakah yang terbuka atau yang tertutup? Betul sekali, yang akan menghasilkan arus listrik adalah rangkaian listrik tertutup. Kenapa? Karena di sini ada jalan dari kutub positif baterai nih ke sini, mencari jalan. Dia akan sampai di kutub negatifnya. Sehingga rangkaian ini akan menghasilkan arus listrik. Sedangkan kalau rangkaian yang terbuka sama ya, tujuannya itu kan mencari jalan. Kutub positif ada arus, mencari jalan. Nah, di sini terputus arusnya. Tidak ada lagi jalan yang bisa dilalui oleh muatannya. Jadi kalau rangkaian listrik terbuka ini tidak ada arus listrik. Itu bedanya teman-teman. Nah, biasanya kalau rangkaian listrik tertutup ini berarti saklarnya tertutup atau ada listrik atau ada arus, saklar tertutup ada arus. Sedangkan jika saklar terbuka dia tidak ada arus, maka lampunya ini akan padam. Bisa dilihat ya dari lampunya, ceritanya yang ini lampunya menyala nih teman-teman. Kalau yang ini lampunya padam. Seperti itu ya teman-teman. Bisa ingatkan lagi. Rangkaian listrik tertutup berarti saklarnya tertutup, ada arus. Jika rangkaian listrik terbuka, saklar terbuka, maka tidak ada arus listrik. Itu ya teman-teman untuk jenis-jenis rangkaian listrik. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau sekarang kita masuk ke rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada rangkaian seri. Kemudian ada rangkaian paralel dan ada rangkaian campuran. Seperti apa ya? Kita lihat. Nah, di sini ada contoh dari rangkaian seri. Seperti ini dulu gambarnya. Nah, coba dari sini, ini rangkaian seri, kemudian ini seri lampu, ini seri baterai, ini paralel lampu, ini paralel baterai, dan ini campuran. Menurut teman-teman, kira-kira apa bedanya rangkaian seri, paralel, dan campuran? Untuk lebih jelasnya, kita simak
penjelasan selanjutnya. Oke, dan di sini kita bisa lihat ya, dari gambarnya pun sudah berbeda antara rangkaian seri, paralel, dan juga rangkaian campuran ya. Kita lihat di sini sekarang rangkaian seri itu seperti apa ya? Nah, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang berderet. Berderet itu maksudnya seperti apa, Miss? Ya tadi ya, seperti gambar yang tadi Miss tunjukkan. Jadi dipasang dalam satu kabel secara berderet tanpa cabang. Gitu ya. Miss ulangi, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang berderet tanpa cabang. Kelebihannya, karena dia dipasangnya itu berderet dalam satu kabel, dia akan membutuhkan sedikit komponen. Baik itu di kabelnya dan sebagainya. Lalu karena dia komponennya sedikit, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih sedikit. Yang selanjutnya, tapi di balik kelebihan ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Dan nyala lampunya itu akan lebih redup. Kenapa? Karena dari sumber energinya itu akan terbagi-bagi untuk beberapa lampu. Kok bisa, Miss? Ya tadi, karena kan hanya ada satu kabel yang menyambungkan. Jadi terbagi-bagi. Itu adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, rangkaian seri ini biasanya digunakan di lampu senter dan lampu hias. Nah, agar lebih jelasnya, teman-teman simak dulu ya video yang satu ini. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ada 3 buah lampu, ada kabel, dan juga ada saklar. Nah, adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama, disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet seperti ini ya. Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Nah, jadi kalian bisa perhatikan, ini kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat, hambatannya lebih besar. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu A dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu tidak menyala atau juga ikut padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Nah, ini disusun secara seri, yaitu berderet. Kalian bisa perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Nah, selain lampu hias, itu contohnya ada senter. Nah, selain senter, itu ada contohnya lampu hias pada pohon Natal. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, di video yang tadi teman-teman sudah melihat ya, seperti apa sih sebetulnya rangkaian seri dan seperti apa juga contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel.
Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara sejajar atau dia berjajar sehingga terbentuk cabang. Nah, di rangkaian paralel ini punya kelebihan. Kelebihannya, jika salah satu aliran diputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Dan lampunya akan lebih terang menyalanya karena banyak ya kabel yang tersambungnya. Tapi ada kekurangannya nih teman-teman. Karena dia memerlukan cabang-cabang, maka dia memerlukan banyak komponen listrik sehingga membuat biayanya itu akan lebih besar atau lebih mahal ya. Nah, biasanya rangkaian paralel ini digunakan di rumah-rumah dan juga di hotel, kemudian di lampu lalu lintas. Ini ya contohnya di rumah teman-teman tuh. Misalkan nih teman-teman mematikan lampu kamar misalkan ya, tapi kan lampu rumah, misalkan lampu depan rumah itu tetap menyala. Teman-teman matikan lampu kamar mandi, tapi lampu teman-teman, lampu kamarnya tetap nyala. Nah itu adalah rangkaian paralel. Jadi jika salah satu aliran diputus, maka lampu yang lain akan tetap menyala karena dia beda cabangnya kayak gitu teman-teman. Nah, agar lebih jelas teman-teman simak lagi video selanjutnya. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, adapun ciri-cirinya yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Jadi karena kabelnya itu bercabang-cabang ya. Jadi kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatannya kecil. Dan yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F itu tetap menyala. Karena kabelnya itu berbeda ya. Nah, adapun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada rumah kalian. Nah, contohnya ketika lampu di dapur kalian off-kan, maka dia akan padam, sedangkan lampu di ruang tamu kalian apabila kalian on-kan, maka dia tetap menyala. Jadi, itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Oke teman-teman, tadi sudah disimak ya videonya, jadi sudah lebih jelas nih tentang rangkaian paralel itu seperti apa dan contohnya itu apa saja. Nah sekarang kita lanjutkan ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah rangkaian listrik yang merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Jadi di dalam rangkaiannya itu ada yang dipasang berderet lampunya dan ada juga yang dipasang secara sejajar atau berjajar. Seperti apa Miss? Yuk kita simak bersama-sama. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, ini merupakan rangkaian seri, kemudian yang bersusun ini merupakan rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian campuran yang pertama yaitu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, kemudian pada rangkaian listrik campuran ini merupakan lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu J. Nah, pada rangkaian
listrik campuran, jika lampu G dipadamkan, maka lampu H, lampu I, dan lampu J itu juga ikut padam. Mengapa demikian? Nah, hal ini karena lampu G berkedudukan seri terhadap gabungan lampu H, lampu I, dan lampu J. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I, yang terjadi yaitu ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh. Artinya, lampu H, lampu J, dan lampu G itu tetap menyala. Nah, itulah rangkaian listrik campuran. Nah, untuk memantapkan pengetahuan kalian, mari kita mengerjakan latihan soal bersama-sama. Nah, berikut ini Bu Tride memiliki gambar dari suatu rangkaian listrik. Kira-kira rangkaian listrik apakah yang ada pada gambar? Coba kalian jawab. Ya, jadi rangkaian listrik pada gambar yaitu ada rangkaian listrik campuran. Kenapa campuran? Karena pada garis biru itu merupakan rangkaian paralel, sedangkan yang berwarna merah itu merupakan rangkaian listrik seri, sehingga rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik campuran. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut, di mana S1 ini merupakan saklar 1, S2 merupakan saklar 2, dan S3 merupakan saklar 3. L1 itu lampu 1, L2 lampu 2, L3 lampu 3, dan L4 itu adalah lampu 4. Nah, misalnya saklar 1 itu kita tekan tombol on, kemudian saklar 2 itu kita tekan tombol off, dan saklar ketiga itu kita tekan tombol off. Nah, yang terjadi adalah L1 menyala, L2 padam, L3 padam, dan L4 padam. Mengapa? Kalian bisa perhatikan saklar dari S1 ini dimiliki oleh lampu 1, saklar 2 ini dimiliki oleh lampu 2, dan saklar 3 ini dimiliki oleh lampu 3 dan lampu 4. Yang menyala itu hanya saklar 1, sehingga yang menyala itu hanya lampu 1. Nah, berikut ini merupakan kesimpulannya. S1 tertutup, S2 dan S3 terbuka, maka S1 menyala, sedangkan L2, L3, dan L4 itu padam. Ingat, jika saklar tertutup artinya menyala dan saklar terbuka itu artinya padam. Nah, contoh yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Apabila saklar 3 tertutup, saklar 2 terbuka, dan saklar 1 tertutup, apa yang terjadi? Nah, coba kalian jawab. Nah, Putri dibantu ya. Yang terjadi adalah L3 dan L4 menyala, kemudian L1 menyala, dan L2 padam. Mengapa demikian? Kalian perhatikan arus listriknya dan juga saklarnya, apakah dia tertutup atau terbuka. Jika saklar S3 itu dia tertutup, sehingga lampunya itu menyala, karena aliran listriknya adalah ini. Kemudian saklar S2 itu terbuka, aliran listriknya itu adalah ini, sehingga lampu 2 itu padam. Dan S1-nya itu tertutup, sehingga lampu 1-nya itu menyala, karena rangkaian listriknya itu adalah ini. Nah, adapun kesimpulannya yaitu seperti ini. S1 dan S3 itu tertutup, sedangkan S2-nya terbuka. Maka yang terjadi adalah L1, L3, dan L4 menyala, sedangkan L2-nya
padam. Dan teman-teman tadi sudah lihat ya contoh soalnya. Nah, sekarang materi yang hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Nah, nanti teman-teman di latihannya teman-teman boleh mempraktekkan apa yang sudah teman-teman pelajari ya. Jadi teman-teman perhatikan dengan seksama nih, kalau misalkan rangkaiannya seri lampunya mati satu, berarti yang lainnya akan seperti apa. Pokoknya teman-teman harus teliti melihat jalur. Ingat, arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dia akan mencari jalan dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau rangkaian listriknya itu terbuka, berarti dia tidak ada arus listrik. Ingat aja teman-teman, dengan jembatan ya, kalau jembatan itu terbuka, dia tidak akan bisa jalan atau tidak akan bisa lewat. Tapi kalau tertutup, nah ya orang-orang itu akan bisa lewat di jembatan itu, berarti ada arus kalau rangkaian yang tertutup gitu ya teman-teman. Nah, selamat berlatih, jangan menyerah, tetap semangat. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.